Ya, kita ketemu lagi nih di channel YouTube kita, Jabar Trust, yang memang ngangkat isu-isu yang menarik nih. Nih, terakhir kita bahas yang pemilu-pemilu. Nah, ini kayaknya nyerempet-nyerempet pemilu, karena memang kita temukan ada warga Kota Bandung, dia udah punya KTP nih, tapi nggak bisa nyoblos. Malah diarahin nyoblosnya itu dia terdaftar di rumah sebelumnya, dikasih tahu sama RT sebelumnya ada di sini katanya, jadi nggak bisa nyoblos. Nah, ini sebetulnya yang menarik karena kita juga akan menghadapi pilkada sebentar lagi, nggak akan terasa loh, pasti bentar lagi akan pilkada, terus kemudian yang data-data nyoblos-nyoblos gini pasti rame lagi. Jadi kita akan ngundang nih narasumber yang memang dicari-cari warga, karena pasti ini mah penting cari datanya. Kalau nggak ada dinas ini kayaknya data kita nggak punya. Jadi ini ada dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, ada Muhammad Arif Budiman atau Pak Arif biasa dipanggil. Pak Arif, apa kabar? Alhamdulillah, hatunun Kang Nova terus diundang ke Siap, Sampurasun. Rampes. Luar biasa Pak Arif. Pak Arif, rame pemilu. Katanya nggak libur. Tidak libur-libur sampai tanggal 14 kita monitoring ke kecamatan-kecamatan semuanya untuk pemenuhan hak-hak warga negara Indonesia, terutama untuk yang mau mencoblos. Apalagi yang baru, kayaknya baru 17 tahun harus betul. Karena kan kita juga sesuai dengan DPT kita per tanggal 21 Juni 2023, kita kan sudah punya DPT-nya sampai 17 tahun tanggal 14 Februari. Seperti itu. Jadi kita berkewajiban apabila yang 17 itu harus direkam dulu. Oh, jadi itu yang Betul, memang membuat teman-teman di Disduk Capil nggak libur? Betul, kita ke sekolah-sekolah, di kecamatan, kita juga punya 6 gerai, hampir, cuman yang 3 gerai kita yang buka terus-menerus, Sabtu Minggu buka, dan kita juga, kalau diistilahkan lembur lah, sampai tiap lembur, Sabtu Minggu juga libur, tiap hari juga lembur untuk warga, terutama untuk pemilih pemula yang untuk direkam. Untung ada kalau nggak salah mapping, masih ada ya? Mapping kita jalan ke sekolah-sekolah itu. Jadi itu jalan ke sekolah-sekolah semua untuk mendata. Betul, ke sekolah-sekolah untuk merekam. Tidak mendata lagi, kita sudah punya datanya. Datanya untuk yang sampai tanggal 14 itu 17 dan ke sini 17. Karena jadi Disduk sudah punya datanya, didatengin. Betul, untuk direkam. Karena kan satu persyaratan untuk mencoblos itu adalah KTP. KTP, betul. Yang itu sudah mempunyai KTP itu bisa nyoblos, apalagi sudah punya C6. C6 belum direkam, berarti belum punya KTP, nanti ada permasalahan di TPPS-nya. Tetapi kita merekam berarti dia udah punya KTP dan dia bisa mencoblos. Seperti itu. Ya. Jadi sampai kemarin memang sibuk lah ya untuk itu. Betul. Jadi masih juga ngerekam sana sini begitu ya. Betul. Rekaman berarti. Rekaman, tapi KTP ya. Betul, untuk KTP kan kita merekam, istilahnya kita merekam itu kita dari sidik jari, iris mata, tanda tangan, sampai face recordnya seperti itu. Jadi itu yang memang dilakukan kemarin selama pemilu riuh itu gara-garanya. Betul, kita mencapai karena kemarin itu kalau nggak salah kita 0,8 lah yang belum direkam sampai 17, dan alhamdulillah ya sampai tanggal 14 sampai waktunya kita tidak ada permasalahan yang signifikan lah ya. Nah, tapi kalau ngomong 2023 memang akan berkutat di situ atau memang ada program lain ya Pak yang diagendakan Disduk untuk target di tahun 2023 ini? Jadi begini, Disduk Capil itu sebetulnya outputnya kita punya produknya itu ada 20 produk sih. Itu salah satunya perekaman itu untuk KTP itu salah satunya gitu. Jadi yang lain jalan, itu juga jalan. Mungkin kita juga jadi dengan keterbatasan klasik ya SDM kita, ya kita siang malam Sabtu Minggu lah kita kerja seperti itu. Kerja dan juga. Layanan yang lain gantian berarti ya? Betul, kita dikeroyok lah sama yang lain, tapi tidak menghentikan layanan-layanan yang lain, seperti akte kelahiran, akte kematian, pindah datang, sebenarnya pasti melayani semuanya. Tapi yang saya tadi sampaikan Pak, bagaimana dengan masalah yang ada tadi, jadi udah pindah KTP ke Kota Bandung, berapa bulan ya kalau nggak salah 5, pokoknya di bawah setahun lah, di bawah setahun udah pindah ke Bandung,
Tapi kemudian pas pemilu dia tetap di alamat sebelumnya. Itu gimana, Pak? Begini, kan DPT itu ditentukan per tanggal 21 Juni 2023. Oh, oke. Yang bersangkutan sudah didata di sana, di Ya. alamat asalnya. Jadi kalau Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, berarti 8 bulan ya? Betul, Oh, mereka oke. sudah terdata. Jadi kalau kurang dari 8 bulan, udah pasti di daerah sebelumnya? Betul, daerah sebelumnya. Oh, itu masalahnya. Tapi kan sebetulnya yang bersangkutan bisa pindah. Pindah, lapor ke Ya, KPU, ya. pindah nanti dikasih untuk mencoblos di daerah Ada form khusus untuk tujuannya. pindah, ya? Iya, betul seperti itu. Mungkin yang bersangkutan tidak melakukan perpindahan pencoblosan seperti itu. Jadi kasusnya 8 bulan sebelum sudah ditentukan. Sudah ditentukan. Dan dia nggak aware bahwa dia nggak dipanggil karena memang sudah ada di alamat Betul, sebelumnya ya. betul itu. Nah kalau untuk pilkada sama Pak? Pilkada mungkin nanti akan ditentukan lagi DPT-nya karena mungkin pilkada nanti umpamanya kita belum sampai sekarang belum tahu sih tanggal berapa nanti pilkada. Itu belum ada keputusan ya? Betul, tapi mungkin nanti juga ada keputusan DPT lagi. Keputusan Tapi DPT akan dari sama DPT. nggak kurang lebih ya sekitar 8 bulan begitu? Akan sama seperti itu. Jadi DPT-nya ditentukan umpamanya Maret lah. Maret tanggal sekian. Itu kan udah data si Oh, DPT-nya. oke. Nanti kalau pindahnya Agustus, ya mereka sebetulnya harus pindah lapor ke KPU. KPU. Pindah ke daerah. Karena kalau nggak salah pilkada, pilwakot dan pilgub itu November ya. Iya. Berarti dari sekarang nih bagi warga Kota Bandung khususnya ya, Betul. karena memang Pak Arief Disduk Dapil Kota Bandung, kalau yang kira-kira mau pindah tuh ya harus cepat sekarang, kalau enggak nanti harus lapor ke KPU supaya pas pilkada terdaftar gitu ya Pak. Betul, tapi kita juga kan nggak bisa memaksa orang Oke, pindah. ini mah kalau ada. kalau sebenarnya nanti nggak apa kalau kejadiannya saya nggak ada bisa gitu lagi Pak. Ini mah jaga-jaga ya. Iya. Jadi harus prepare lah, harus Betul, lapor. seperti itu. Nah, kalau di 2023 sendiri Pak, tantangannya apa sih selain 2020 2021 COVID ya? Di 2003 apa sih tantangan dari Disduk Capil? Sebetulnya kita melayani masyarakat itu sudah rutinitas kita ya sesuai dengan tupoksi. Kita mencatatkan semua administrasi kependudukan karena adalah hak-hak warga negara Indonesia. Tantangannya mungkin masih banyak kesadaran masyarakat. Pertama, bahwa masyarakat masih belum mau datang sendiri. Masih banyak yang tidak mau datang sendiri. Benar-benar. Biasanya melalui Karena susah orang lain. kali Pak. Nah, itulah. Image susah di masyarakat sebetulnya kita tidak susah kalau datang sendiri. Enggak ya, nggak susah ya. Itu pertama, banyak yang menunda-nunda pengurusan administrasi kependudukannya. Koream dong. Betul, itu. Jadi kan, ini udah lahir. Kita tuh tidak ngurus-ngurus administrasi kependudukannya. Ya. Pas nanti persyaratan, karena semua sekarang produk di Capil itu dipakai oleh layanan yang lain. Pendidikan, kesehatan, Iya. BPJS, Betul. perbankan, semua kan waris semuanya adminduk itu dipakai oleh semua gitu sekarang itu. Dari lahir sampai mati itu Betul, wajib diurus ya. oleh itu seperti itu. Nah itu biasanya pas dia butuh persyaratan nih masuk SD, besok nih penutupan, ini belum punya akte, ributlah ke Disduk Capil, disangkanya kita padahal persyaratan kurang, wah ini lambat segala macam. Padahal kita kan sesuai dengan antrian dong, seperti itu, tidak melayani sesuai dengan, barulah ribut di segala macam. Padahal selama ini 6 tahun, 7 tahun kemana aja Bu? Kemana Gitu, aja. Belum lagi ramenya di medsos Pak, yang kayak gitu-gitu ramenya di Betul. medsos. Jadi teman-teman yang memang kesusahan sebetulnya tinggal hilangkan koreannya dan lakukan karena ternyata mudah kata Pak Arief. Betul, sangat mudah sekali. Kita tempat layanan kita sudah di 30 kecamatan, di 6 gerai, kita juga punya online, kita juga punya mobil mepeling. Gerai itu di mana aja yang nambah? 61 di GPP Sumarekon. Sumarekon, oke. Orang Gede Bage, iya. orang Cibiru, orang Panjelekan, orang Cinambo, orang Najasari bisa ke Gede Bage. Bisa ke sana. Terus kita di MPP Jalan Cianjur. Cianjur itu Bandung Wetan, bisa Iya, ke situ di ya Pak. tengah lah, seperti itu. Tengah Batu Nunggal bisa ke situ. Dan di situ di seberangnya kita juga punya gerai yang di DPRD Kota Bandung. Oh, oke. Nah, itu warga Sama Kircon lah, Batu Nunggal dan sebagainya di situ Itu juga bisa di situ. sama. Dan kita juga punya di 3 mall.
Oh, mall juga ada. Iya, satu di Festival Siling atau Oke. FCL biasa di situ. Yang mau jalan-jalan bisa. Betul di yang di Sukahaji lah kalau Sukahaji Ya, betul, seperti itu betul. untuk daerah yang selatan seperti itu. Oke, itu Kopo dan lain sebagainya ya. Ya betul seperti itu, dan kita juga punya di kalau sekarang tuh namanya The Botanica kalau nggak salah, ya Botanica, ya, BTC kalau nggak salah dulu. di Oh Pasteur. iya, BT Pasteur. Di Pasteur, jadi yang utara bisa ke sana, dan kita juga punya di Metro Indah Mall. Nah, itu bukanya jam berapa? Sesuai mall. Sebetulnya kita menghitung jam kerja mall, tetapi kita diakses kita bisa jam 8 kalau yang di FCL, karena kita di basementnya di luar itu, karena kalau di dalam itu harus jam 10 karena listrik mulai dinyalain jam 10. Tapi kita di bawah bisa jam 8, jam 9 itu udah bisa, kita udah bisa. Jadi Dan yang khusus yang di FCL Sabtu Minggu kita buka. Jadi Sabtu Minggu kita buka. Kenapa kita buka? Nah, itulah gerai kita tuh disebut gelis lah, gerai layanan istimewa, karena ada yang buka. Kalau dulu kita tiga-tiganya buka, dan kemarin juga buka. layanan apa ya? Ada apa saja di situ yang Sabtu Minggu? Semua layanan. Oh, jadi Ada yang sih. mau ngurus akte juga bisa? Bisa, akte kelahiran, akte kematian. Oh, jadi mereka nggak ada terkecuali. Yang kematian Tidak juga ada. sama. Ada di situ, Oh, semuanya ada di oke. situ. Jadi Sabtu Minggu buka. Kenapa Sabtu Minggu buka? Karena untuk masyarakat yang pada jam kerja tidak bisa mengurus administrasi kependudukannya, maka Sabtu Minggu kita buka. Seperti Oke, itu. berarti bisa ya. Betul, jadi sesuai ya tentunya dengan dengan antrian baru bisa dilayani seperti itu. Termasuk update-update anak yang sudah nggak pelajar jadi bekerja juga bisa diupdate ya. Bisa. Jadi di layanan itu bisa. Jadi mangga dilayani itu, dan kita juga sebetulnya di online itu sudah bisa merubah sendiri. Oh, datanya. Betul, berubah sendiri, nanti diupload umpamanya dari di situ SDW terus. Padahal sudah kuliah. SMA, ya udah kuliah. Tinggal di-upload ijazah SMA-nya, nanti bisa dirubah sendiri. Oh, oke. Seperti Itu di layanan mana, Pak? Gimana? Itu di layanan apa? Di Salaman. Oh, di Salaman. Itu Salaman, kita punya layanan Salaman, sebutnya Nah, Salaman. Salaman tuh apa dan apa aja layanannya? Jadi Salaman itu singkatannya selesai dalam genggaman. Oke. Cuman kita masih di Android. Di Android ya. Tuh, jadi Di Android. Apple Store belum? Belum, kita Oke. belum, masih di Android. Di situ layanannya pertama adalah akte kelahiran, akte kematian, pindah datang, pindah keluar, Oke. perubahan biodata, pengajuan kartu keluarga, dan pendataan penduduk non permanen. Itu. Oke, itu yang kuliah ya bisa ya. Betul, jadi Mahasiswa ya? non permanen, selain mahasiswa mungkin ada Pegawai. pedagang juga ya, pedagang Pedagang. atau pegawai yang di Kota Bandung, tetapi secara administrasinya masih di luar Kota Bandung. Itu juga bisa ya. Bisa, jadi mungkin Kang Nova, untuk pemahaman kita semua bahwa penduduk itu adalah ada 4 jenis penduduk kalau di Kota Bandung. Waduh, apa ini? Di Kota Bandung nih. Oke. Jadi pertama, secara fisik ada di Kota Bandung, secara administrasi ada di Kota Bandung. Itu Oh, itu ya, seperti saya. betul. Oke. Nah, yang keduanya, secara fisik di luar Kota Bandung, secara administrasi ada di Kota Bandung. Oke. Jadi Yang ada kerja yang di masih Jakarta lah ya. Jakarta atau lagi kuliah pesantren di Gontor atau di Ya. luar negeri seperti itulah. Ya. Yang ketiganya adalah secara fisik ada di Kota Bandung, secara administrasi tidak di Kota Bandung. Contohnya ya tadi itu mahasiswa yang kerja di Kota Bandung, tetapi dia masih di luar Kota Bandung, di Sumatera, di mana tapi kuliahnya di Kota Bandung. Yang keempatnya adalah penduduk siang malam kalau di Kota Bandung. Apa itu duduk Ya. siang malam? Jadi penduduk siang Ada malam siang itu malam. Kayak ini nasi padang gitu. Kayak nasi padang ada siang malam ya. jadi siang malam itu punten seperti yang berjualan di Kota Bandung, dia datang ke Kota Bandung, Oke. nanti malam sore Pulang. lagi seperti itu. Jadi ada istilah di Bandung itu jumlah siang warganya itu sampai 4 juta seperti itu ya. Betul. Malamnya itu cuma 2 juta Betul, gitu ya. itu. Nah, jadi ada 4 Itu penduduk jenis. siang malam. Betul, jadi ada Baik. 4 jenis penduduk khususnya di Kota Bandung. Saya nggak tahu di kota lain, mungkin di kota lain mah tidak ada. Kota besar sih kayaknya sama lah ya. Sama lah Hampir seperti sama itu. begitu. Jadi itulah 4 jenis penduduk Kota Bandung. Dan kita juga harus mendata penduduk non permanen ini. Kenapa harus mendata? Karena untuk perencanaan pembangunan. Kenapa sih untuk perencanaan pembangunan? Pertama, yang bersangkutan itu pasti
membuang sampah di Kota Bandung. Iya, betul. Betul. Yang keduanya pasti dia butuh minum, Betul. makan. Kalau yang itu butuh kosan, papannya butuh Iya. kos, perumahan. Betul. Dan kalau yang pakai kendaraan mungkin akan buang emisi di Kota Bandung. Beli bensin jadi Kota Bandung. Beli bensin di Kota Bandung. Nah, itulah untuk perencanaan di Kota Bandung seperti itu. Jadi Oke. perlu didata. Jadi untuk masyarakat, maka kalau ada ini RT RW-nya untuk melaporkan penduduk-penduduk yang non permanen ini. Seperti itu. Dan tidak sulit kalau memang mau niat pakai salaman juga bisa ya Pak. Itu kan ada pendataan salaman. Jadi data di situ di salaman seperti itu. Jadi bagi yang memang tadi 4 warga kategori tadi, Iya. yang terakhir terutama yang siang malam kayak nasi padang itu bisa didaftar di salaman, jadi ke data. Ini fungsinya memang untuk pengawasan Perencanaan pembangunan juga. pembangunan kota. Bagaimana kota ini bisa tahu ada berapa jumlah kita Kota Bandung tuh ada berapa di siang hari supaya memang bebannya bisa ditanggung lah, mulai dari BBM-nya, sampahnya, begitu ya Pak. Jadi ketahuan, oh buang sampah sekian ton karena memang jumlah penduduk di siang hari bertambah begitu. Ya. Itu kurang lebih. Nah, kalau di 2024 ini Pak, apa yang akan digaungkan atau kemudian dijalani oleh Disduk Capil Kota Bandung? Jadi mungkin kita masih akan mengejar dulu untuk pemilu kada. Oh ini ngejarin ya, ya betul, yang terdekat pasti ya. akan terus. Kita juga masih bekerja sama dengan distrik provinsi, karena distrik provinsi yang membawahi SMA. Oh ya. Karena SMA ini sekarang itu di tingkat provinsi. Betul. Seperti itu. Karena memang usianya 17 tahun dan di 16 SMA tahun ya. di SMA, jadi kita juga masih ke SMA melalui mobil mapeling kita, dan mungkin masih tetap kita juga melayani administrasi kependudukan yang lainnya. Dan itu mungkin kita juga kan tidak mungkin meninggalkan administrasi yang lain, harus fokus ke pemilihan, tapi semua layanan juga tetap akan kita layani seperti itu, Kang. Mohon. Oke, baik. Tapi yang bikin pusing apa sih, Pak? Kalau di kependudukan? Jadi begini, ya yang tadi itu masyarakat masih enggan untuk mengurusnya sendiri seperti itu, dan itu jadi apa ya? Jadi susah juga ya. betul, ketika memang ada kesalahan dan lain sebagainya, menjadi proses lama itu. Betul, karena kan kalau sama orang lain, umpamanya nanti aktenya namanya Arif, tapi jadi Aryep. Sebetulnya kalau mereka langsung membuatnya, mereka bisa langsung revisi pada waktu itu. Nanti sudah lama baru wah iya salah seperti itu, karena tidak melihat, itulah akan menjadi kasus-kasus di kemudian hari seperti itu. Nah itu yang memang harus dihindari nih. Iya. Netizen khususnya orang Kota Bandung yang memang kalau mengurus itu enaknya sendiri aja. Betul, harusnya supaya sendiri. Cepat, mudah, dan kalau ada kesalahan bisa diperbaiki dengan cepat. Betul, begitu. seperti itu. Dan ada lagi yang program IKD yang lagi ramai. Itu dari kementerian dan bagaimana sebutnya penjelasannya, Pak? IKD itu adalah singkatan Identitas Kependudukan Digital. Jadi IKD ini adalah program pemerintah, karena kita juga khususnya negara Indonesia kan mau tidak mau kita di era digitalisasi itu, Disduk Capil juga melalui Kemendagri itu meluncurkanlah IKD. IKD itu Identitas Kependudukan Digital, nanti semuanya akan masuk di digital. Jadi kita juga di Android, bisa di Play Store atau di App Store kita bisa. Ya, saya juga udah sih kalau di IKD ini ada nih. Dan di dalamnya itu selain kartu keluarga, KTP, ada kartu-kartu yang lain yang akan masuk, seperti umpamanya NPWP masuk di situ, BPJS ada di situ, nanti seperti itu. Dan di situ juga ada akte kelahiran, kalau yang sudah dari tahun 2018 ke sini itu akan masuk akte kelahiran di situ. Jadi semua data-data akan tersimpan di IKD ini, seperti itu. Dan jadi sekarang juga kita sudah running mulai dari semua PNS di Indonesia ini, seluruh Indonesia kita bergerak. Sudah harus itu. TNI, Polri, akademisi kita sudah berjalan, termasuk masyarakat juga. Dan kemarin juga sebetulnya untuk pencoblosan di keputusan KPU nomor 66 tahun 2022 itu IKD sudah masuk. Jadi persyaratannya itu sudah masuk di pencoblosan. Jadi kita menunjukkan IKD, kita sudah bisa. Bisa nyoblos. Seperti itu, sudah bisa menyoblos. Karena di situ kan ada identitas digital. Seperti itu bisa dipakai persyaratan untuk mencoblos, selain C6-nya,
dilampiri dengan tidak KTP aja, bisa dengan digitalnya seperti itu. Oke. Nah, Pak, ada satu yang memang agak rumit sih. Dan dia yang salah menurut saya sih ya. Ada ketika anak lahir tapi dari pernikahan siri, artinya tidak diakui oleh negara ya kalau begitu. Iya. Tapi mau nggak mau kan itu warga Kota Bandung tuh, Pak. Nah, itu gimana caranya supaya anak itu dapat akta? Jadi Ini gimana mengurai kerumitan itu? Nah, jadi begini, akte kelahiran ada 4 jenis akte kelahiran. Oh, Nah, kan sudah ada 4 jenis. jadi Gini, saya baru tahu nih. 4 jenis akte. Dan kita juga sebenarnya gini, kita itu akan memenuhi hak-hak adminduknya untuk setiap warga negara. Jadi mau nikah siri, mau kemana itu pasti hak-hak Terus hak sipilnya harus dipenuhi. betul. Seperti itu. Dan seperti kasus yang Kang Nopal tadi disebutkan, itu jadi akte kelahiran seperti tadi disebutkan ada 4 jenis. Pertama adalah akta kelahiran yang ibu bapaknya sudah tercatat perkawinannya. Oke, sah secara agama dan negara. Betul. Baik. Yang kedua adalah seorang bayi yang ibu bapaknya pernikahannya belum dicatatkan. Oh, ada itu. Ada itu nikah siri, ada ibu bapaknya, tetapi pernikahannya belum dicatatkan. Oke. Itu. Yang ketiga adalah anak dari seorang ibu. Oke, tanpa ayah gitu ya. Itu tanpa ayah. Oke. Dan yang keempat adalah anak. Tuh yang kemana bapaknya ya? Oke, yang Yang keempat keempat. adalah anak tanpa asal usul. Oh, itu juga ada. Betul, itu juga ada. Seperti yang punten ya, yang yang gelandangan gitu ya. ya kalau Apapun dibuang anak. yang dibuang. Tapi tentunya itu ada penjaminnya. Biasa rata-rata kan itu penjaminnya di panti-panti asuhan. Oke. Nanti biar dikasih NIK-nya, dia ada penanggung jawab di atasnya, kepala keluarga nanti itu bisa diajukan. Jadi Pak Arif dan Dukcapil juga kadang ke itu Bapak yatim piatu itu. Betul. Ya? Kita juga ke sana, oke. jadi kita juga keliling ke panti-panti untuk mendata administrasi kependudukannya. Oke, Ini betul. untuk pemenuhan hak-hak sipil semua warga negara khususnya di Kota Bandung ini. Jadi memang ini ternyata ada 4. Jadi teman-teman yang masih kebingungan nonton YouTube kita ada 4 akta yang masih aduh ini gimana bikin aktanya. Betul. Gitu ya. Ada beberapa yang nanya ke saya juga gimana aktanya. Wah, saya bilang saya nggak tahu ya. Karena saya nggak ngalamin. Jadi udah dijelasin sama Pak Arif ternyata ada 4 dan semua hak-hak sipil warga negara Indonesia akan dipenuhi ketika memang ada akta ini. Karena memang itu sangat urgent. Bisa memenuhi semua kebutuhan warga negara begitu ya. Dan tentunya mungkin dengan persyaratannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Oke, tapi intinya ada. Bisa. Nanti caranya tinggal ikutin, syaratnya harus ikutin juga. Syarat-syaratnya sebetulnya. Betul, jangan mau instan aja gitu, mau bikin enaknya aja Pak ya. Iya. Tapi harus juga syaratnya anak itu punya hak juga untuk sebagai warga negara. Nah, Pak Arif nih akhir-akhir nih untuk warga Kota Bandung yang masih terkendala harus kependudukan harus gimana, harus kemana, harus ngadu kemana, harus ngapain? Oke, jadi gini. Nah, tadi udah disebutkan kan layanan-layanan itu sudah tersebar. Kita mendekatkan layanan kepada masyarakat. Online kita punya. Betul. Tempat pengaduan kita punya. Pengaduan mau di WA, kita langsung lapor, itu bisa seperti itu. Ada nomornya? Ada nomornya. Nanti kita boleh cantumin ya? Boleh ya. Nanti kita cantumin, memantau cantumin. Minta nanti ke Bu Hani cantumin untuk pengaduan masyarakat. Dan kita juga punya pengaduan video call. Oh, video call udah bisa? Rata-rata masyarakat kita itu kalau untuk berhadapan kadang-kadang ya yakin gitu yakin gitu betul. Kita punya video call, kita punya petugas. Nanti nomornya kita cantumin juga. Nah, itu nomornya ada nomornya untuk nomor WA-nya seperti itu dan itu masyarakat kita sudah dimudahkan semuanya. Dan mungkin untuk terakhir ya Kang, terakhir saya punya pesan untuk masyarakat Kota Bandung, khususnya masyarakat Kota Bandung. Pertama adalah mangga urus dokumen kependudukannya datang sendiri, jangan via orang lain. Mau ke kecamatan, mau ke gerai, mau ke mall sendiri. Ke mall sendiri atau ke tempat mobil mapping kita sendiri atau salaman mangga sendiri. Yang keduanya mangga urus dokumen administrasi kependudukannya. Itu jangan menunggu butuh.
Iya, nah ini. Dari sekarang aja lah, dari sekarang jangan menunggu-nunggu. Coba tuntaskan semuanya dan harus teliti. Betul nggak? Nah, seperti itu. Dan yang ketiganya adalah semua layanan di Sdukcapil itu adalah gratis, tidak dipungut biaya. Nah ini sepeser nih, pun. ini yang penting. Gratis ya Pak? Betul, Gratis. Jadi kalau masih ada yang pungut, patut dipertanyakan. Karena dari dinas kependudukan dan catatan sipilnya aja gratis. Betul. Dari mana itu pungutannya kalau gitu ya? Jadi kalau ada yang minta-minta jangan dikasih. Betul, seperti itu. Enaknya urus sendiri memang, betul kata Pak Arif. Jadi jangan macem-macem deh. Jadi tadi sudah kasih penjelasan semuanya sama Pak Arif, sudah oke. Terakhir buat yang 17 tahun akan diproses ya? Ya, jadi untuk yang 17 tahun, maka khususnya yang masih pelajar-pelajar itu, maka jadi kita juga banyak ke sekolah itu kadang-kadang maka nanti baju bebas lah, tidak pakai seragam. Kadang-kadang apa nggak mau nggak pakai seragam, maka Oh, mau iya. baju Gaya gitu ya. Kita juga akan ke sekolah-sekolah lagi untuk memfasilitasi penerbitan KTP-nya melalui perekaman. Karena syarat untuk mendapatkan KTP adalah perekaman dari Disdukcapil. Nah itu penting. Jadi kalau pengen dapat SIM ya harus ada KTP dulu ya. Teman-teman di SMA tuh kadang-kadang itu, aduh mau bikin SIM tapi syaratnya kan KTP, jadi nggak bisa. Jadi Disdukcapil sangat siap, mau didatengin kata Disdukcapil. Jadi siap-siap aja pakai bawa baju ganti lah, buat dipotonya gaya di KTP. Jadi biar, kan itu seumur hidup ya Pak? Betul. KTP hari ini? Betul, seumur hidup. Jadi, sekarang sudah seumur hidup. Tinggal nanti ngikutin atau apa yang disampaikan dan mudah semuanya jika urus sendiri. Pak Arif nuhun. Sami-sami. Waktu kita memang nggak banyak tapi esensinya tersampaikan dan memudahkan supaya masyarakat Kota Bandung, warga Kota Bandung khususnya untuk mengurus administrasi kependudukan dari lahir sampai ke mati diurus oleh Disdukcapil. Disdukcapil, baik. Jadi Pak Arif, matur nuhun atas waktunya, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Jadi masyarakat jauh semuanya, nanti kita saksikan pada episode-episode kita yang menarik-menarik. Nuhun, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Arif, nuhun.